Saudara, pada hari ke-6 operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500, tim SAR gabungan menemukan petunjuk jenazah korban lainnya. Evakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep dilakukan termasuk terhadap 6 jenazah yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh temuan hari ini dalam proses evakuasi ke posko induk SAR di Kabupaten Pangkep. Rencananya skenario evakuasi terlebih dahulu diarahkan ke puncak gunung atau lahan terbuka yang memungkinkan evakuasi via udara. Namun jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, evakuasi akan ditempuh lewat jalur darat. Sampai dengan hari ini telah diketemukan 2 korban dalam bentuk jenazah dan dengan body part total ada 9 pack. Benar-benar itu 9 korban atau bagaimana nanti dari teman-teman BBI bisa merapat ke puncak atau merapat ke lahan terbuka. Disitulah kalau cuaca memungkinkan kita pakai pesawat. Maju! Jalan! Dua korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah diserahkan pada keluarga korban. Mereka adalah pegawai KKP Deden Maulana dan pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono. Upacara persemayaman almarhum Anumerta Deden Maulana digelar di Auditorium Madidihang, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kamis pagi. Upacara persemayaman menjadi momen penghormatan terakhir. Jenazah langsung dibawa ke Garut, Jawa Barat untuk dikebumikan. Sementara persemayaman jenazah pramugari ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka Green Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara dan akan dikebumikan di kampung halamannya di Tondano, Manado, Sulawesi Utara. Kakak kami bisa ditemukan lebih cepat. Walaupun kami sedih, kami tetap bersyukur karena saya dan istri berangkat ke sana dalam rangka menjemput kakak kami untuk pulang, untuk dimakamkan di kota kelahiran, kota Garut tercinta. Kalau dimakamkan di Tondano di Manado, karena memang Olen besarnya lama di sana, jadi ada di Tondano. Kami akan bawa nanti malam. Nanti malam dengan kargo lagi untuk ke sana, dan kami beberapa keluarga juga mewakili untuk ada di sana. Besok ada ibadah lagi sehingga hari Sabtu baru pemakamannya. Selain kedua korban yang sudah teridentifikasi, tim SAR gabungan juga menemukan 6 jenazah korban di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Ke-6 jenazah tengah dievakuasi ke posko SAR Induk untuk kemudian dikirim ke tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Selain pencarian 2 korban lainnya, penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 juga akan didalami melalui black box yang telah ditemukan. Pengamat penerbangan menjelaskan flight data recorder, FDR, dan cockpit voice recorder, CVR, yang ada di black box akan dicek untuk mengungkap riwayat teknis penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat. Kemungkinan untuk ditangkap oleh pesawat, ya, arahan-arahan itu tidak terdengar, atau ada kejadian mendadak yang sehingga tidak bisa atau tidak dapat dengan cepat merespon arahan dari ATC. Nah, ini semua nanti bisa terungkap dari rekaman yang ada di FDR dan CVR. Kini tim SAR gabungan masih berada di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk mencari 2 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang tersisa. Sementara 6 jenazah yang ditemukan masih dalam proses evakuasi dari puncak gunung. Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi selengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama mengenai proses evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufran, apakah jenazah korban yang ditemukan saat ini sudah berhasil dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung? Ya, untuk sore ini proses evakuasi dan juga penemuan korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung hingga hari ke-6 pencarian ini. Khusus hari ini ada penemuan baru korban dengan jumlah 6 korban yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung dengan kurang lebih berada 250 meter di bawah puncak Gunung Bulu Saraung. Kami menerima informasi ini dari tim yang berada di posko Basarnas yang mengatakan bahwa memang kurang lebih pada pukul 9.30 dari tim SAR gabungan yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini kemudian menemukan 6 jenazah yang lokasinya tersebar di sekitar radius 50 meter dari lokasi yang ditemukan pertama. Hingga sore hari ini kita masih menunggu bagaimana proses evakuasi yang sedang berjalan. Namun dari informasi yang kami terima, 1 dari 6 jenazah ini sementara menuju dievakuasi ke posko terdekat di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk mengetahui bagaimana proses penemuan jenazah ataupun juga 6 jenazah di Gunung Bulu Saraung ini dan juga proses evakuasi hingga sore hari ini sudah bergabung bersama kami Kasih Ops Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan. Pak, selamat sore. Ini kan infonya sudah ada 6 jenazah yang kita terima dan juga salah satunya sementara di perjalanan. Untuk proses evakuasi hingga sore hari ini seperti apa, Pak? Ya, untuk sore hari ini kami sudah tim SAR gabungan yang dimana di situ ada Basarnas, ada TNI, ada Polri dan potensi-potensi lainnya. Saat ini berusaha untuk melakukan evakuasi. Namun paket satu ini yang pertama kami coba sampai saat ini pada pukul 16.45 tadi. Paket sekitar 30 meter lagi, yang dimana kita melakukan penarikan sejauh setinggi 350, dan kemungkinan untuk paket yang 5 ini kemungkinan besok pagi, dan kami akan usahakan untuk melakukan evakuasi evakuasi di satu paket ini. Karena melihat dari kondisi cuaca, selain itu apabila kita memaksakan malam hari bisa berbahaya juga untuk tim, karena di atas itu jangan sampai ada bebatuan atau batu lepas yang bisa mengakibatkan terkena untuk teman-teman yang di bawah, seperti itu. Oke, berarti memang satu jenazah ini sementara proses evakuasi dan pergerakannya ini sudah sampai di mana menurut komunikasi dengan tim yang ada di Gunung Bulu Saraung? Ya, informasinya yang tadi yang 16.45 bahwa korban sekitar 30 meter lagi akan berhasil dievakuasi sampai puncak. Kendala-kendala memang obstacle yang paling banyak sekali, ada beberapa obstacle yang dilalui dan memerlukan memang kekuatan yang ekstra untuk melakukan penarikan ini. Seperti itu. Berarti memang ini ditemukan di kedalaman kurang lebih 350, terus kemudian update terakhir ini sudah berada di ketinggian kurang lebih 30 meter dengan puncak untuk ditarik ke puncak dulu ya Pak. Terus kemudian dievakuasi melalui darat. Dengan pengalaman mengevakuasi jenazah yang sebelumnya melalui darat, ini apakah ada inovasi ataupun juga teknik baru untuk evakuasi lewat darat agar bisa berjalan lebih cepat, Pak? Ya, untuk lewat darat mungkin kami nanti akan melakukan secara estafet. Kami sudah di pos 5, 8, dan
9 sudah kami siapkan tim. Apabila nanti tenaga baru, apabila nanti melakukan evakuasi bisa bergantian secara estafet supaya bisa lebih cepat untuk pergerakannya. Oke, supaya bisa lebih cepat pergerakannya dan juga ini sementara dilakukan oleh tim ya untuk tim estafet. Baik, terima kasih kepada Kasiops Basarnas Bapak Andi Sultan. Selamat bekerja, sehat selalu. Saudara, jadi kita masih menunggu update dari tim yang masih melakukan pergerakan dan juga evakuasi hingga saat ini. Update terakhir memang menuju pos 9, nanti akan melalui jalur pendakian hingga ke pos 1 tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Gufran Lamataha, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.